Alat dan bahan yang digunakan: laptop, PowerPoint, eSpring, beberapa gambar, background, dan color palette. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ide, konsep, dan naskah jalannya permainan. Di sini saya menggunakan dialog 2 orang. Kemudian, siapkan software yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan PowerPoint dan iSpring Suite 9. PowerPoint digunakan untuk mendesain dan iSpring untuk kuis. Selanjutnya, saya mulai mendesain PowerPoint. Dimulai dari menambahkan logo Universitas Negeri Malang dan mendesain menu utama. Saya mengganti background yang akan digunakan untuk semua slide. Di sini saya hanya menambahkan gambar atau shape yang dibutuhkan, kemudian saya ubah warna agar sesuai dengan background. Lalu, saya tambahkan animasi untuk setiap gambar atau shape. Proses ini dilakukan hingga game selesai. Kemudian, slide selanjutnya berisi kuis. Di sini saya menggunakan aplikasi iSpring Suite 9. Saya install terlebih dahulu aplikasinya. Tunggu hingga proses selesai. Setelah diinstal, iSpring akan muncul pada menu PPT. Langkah pertama yang dilakukan, kita klik kuis, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kemudian pilih Create Quiz, dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pembuka kuis, saya beri identitas peserta dengan klik Introduction dan pilih Info User. Di sini saya ganti isikan identitas Anda, dan pada form fields cukup diisikan nama dan kelas. Kemudian pada question group 1, saya ganti dengan soal kuis dan saya isi dengan beberapa pertanyaan. Di sini terdapat beberapa macam pilihan pertanyaan. Untuk nomor 1 saya pilih matching. Jika semua sudah sesuai, kita kembali ke menu iSpring Suite 9. Kemudian kita klik Publish untuk menyimpan hasil dari media ini, dan akan tersimpan file dengan format HTML, dan media sudah siap kita bagikan. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu file media pembelajaran PLSV dengan format HTML. Kemudian akan muncul menu utama yang berisi petunjuk, game, kuis, dan pengembang. Pada menu petunjuk, di sini akan muncul petunjuk penggunaan dengan beberapa tombol yang digunakan dalam media ini. Selanjutnya kita akan membuka menu game. Pada menu game ini akan muncul pertanyaan, apakah kamu sudah siap untuk bermain? Di sini hanya ada opsi sudah dan siap, tidak ada opsi belum siap, karena jika siswa sudah membuka aplikasi ini, diharapkan siswa sudah siap untuk mempelajari mengenai materi ini. Selanjutnya, jika kita klik sudah ataupun kita klik siap, akan muncul tombol play seperti ini. Kalau kita klik, akan muncul 2 siswa yang bernama Rina dan juga Billy. Di sini Rina sebagai siswa pintar dan Billy bertanya mengenai mengenai persamaan linear satu variabel. Dan Rina memiliki ide untuk belajar bersama. Di sini Rina mengajak Billy untuk
mengingat kembali materi sebelum persamaan linear satu variabel, yaitu bentuk aljabar. Di sini akan muncul pertanyaan 3x plus 2 koefisiennya yang mana. Di sini akan muncul 4 opsi jawaban, dan jika jawaban salah akan muncul animasi yang menandakan bahwa itu salah, dan jika jawaban benar akan menghilangkan jawaban yang salah. Bentuk aljabar yang sama dan yang ditanyakan yaitu variabelnya yang mana. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat 4 opsi. Jika jawaban salah akan muncul animasi yang menunjukkan bahwa itu salah. Kemudian jika benar akan menghilangkan jawaban yang salah. Kemudian siswa dituntun untuk mengetahui mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Di sini saya menuntun siswa melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan kita lanjutkan. Nah, karena sudah bisa menentukan kebenaran kalimat yang sudah diberikan, kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan. Pada bagian ini, siswa dituntun untuk menyusun pengertian dari kalimat pernyataan. Di sini jika jawaban benar akan muncul tanda centang, jika jawaban salah akan muncul animasi yang menandakan bahwa itu salah. Kita lanjutkan. Di sini siswa disuruh memilih yang mana yang merupakan kalimat pernyataan. Kemudian kalimat pernyataan tadi merupakan kalimat tertutup. Nah, selanjutnya untuk kalimat terbuka, di sini saya menampilkan beberapa opsi dari pertanyaan sebelumnya, dan saya munculkan beberapa penjelasan mengapa kalimat-kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Di sini muncul variabel, pengertian dari variabel, dan juga penjelasan mengenai kenapa kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Seperti ini, 2 ditambah X sama dengan 8. Kalimat ini merupakan kalimat terbuka karena terdapat unsur yang belum diketahui, yaitu X. Jika X ini diganti dengan 6, maka 2 ditambah 6 sama dengan 8 dan bernilai benar, sehingga kalimat ini menjadi kalimat tertutup. Demikian juga jika X diganti dengan 5 akan bernilai salah, dan kalimat ini menjadi kalimat tertutup. Selanjutnya hal yang sama dengan kalimat Y habis dibagi 9 dan juga X ditambah 2 sama dengan 3. Di sini siswa dituntun untuk menyusun pengertian dari kalimat terbuka. Jika salah akan muncul seperti ini, jika benar akan muncul tanda centang. Sedangkan kalimat tertutup adalah, di sini siswa juga dituntun untuk menyusun pengertian dari kalimat tertutup. Karena menurut saya penjelasan tadi sudah cukup jelas, maka di sini akan saya tampilkan 2 opsi, bahwa si Billy ini sudah paham mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup, dan juga si Billy masih bingung dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jika kita pilih masih bingung nih, ini akan muncul ke pertanyaan yang pertama tadi, sampai kita kembali lagi ke pertanyaan terakhir tadi. Jika kita klik sudah, akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Di sini akan muncul kesimpulan. Siswa diminta untuk menyimpulkan beberapa pengertian yang sudah dipelajari tadi. Lalu di sini akan muncul suatu informasi. Di sini akan muncul soal X plus 2 sama dengan 6, pengganti X yang benar adalah 4. Selesaiannya adalah X sama dengan 4, dan himpunannya adalah 4 anggotanya. Dari soal-soal ini menurut saya
dapat menuntun siswa untuk memahami dari informasi yang sudah saya berikan di sini mengenai selesaian dan himpunan selesaian. Lalu di sini akan menghubungkan unsur-unsur aljabar, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Di sini akan muncul pengertian dari persamaan dan juga persamaan linear. Dari informasi ini diharap siswa dapat menyusun pengertian dari persamaan linear satu variabel. Di sini akan muncul beberapa opsi mengenai pengertian persamaan linear satu variabel. Kemudian di sini ada informasi. Selanjutnya di sini ada selisih bilangan Y dan 7 adalah 3, dan juga kalimat perkalian. Di sini ada informasi tambahan untuk siswa. Karena Billy sudah paham dengan konsep persamaan linear satu variabel, di sini akan diarahkan untuk mengikuti kuis. Ya, sebelumnya untuk kuis ini muncul di 2 menu ya. Di kuis ini sama di menu awal, di menu utama. Di sini kita bisa langsung klik di sini. Nah, kemudian kita isi nama. Kita mulai kuisnya. Di sini yang pertama akan muncul kuis mencocokkan penggabungan beberapa kalimat berikut agar sesuai. Di sini misal ini variabel, ini kalimat terbuka, dan ini kalimat tertutup. Oh ya, di sini kuis di sini muncul 10 menit dengan 5 soal. Untuk soal yang kedua, siswa diminta untuk memilih beberapa kalimat terbuka. Jadi di sini jawabannya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Untuk selanjutnya di sini isilah titik-titik di bawah ini. Di sini mengenai pengertian dari persamaan linear satu variabel. Di sini adalah kalimat terbuka yang terdapat simbol sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Lalu di sini susun persamaan berikut ini. Jadi di sini akan menyusun sebuah persamaan, lalu selesai, dan akan memperoleh, dan jika nilainya di bawah 60 akan tertulis tidak lulus. Kemudian di sini juga bisa review kuisnya. Selanjutnya kita next. Di sini ada profil pengembang. Di sini akan tertulis nama, NIM, prodi, offering mata kuliah, dan juga email.